Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bazanda dengan NIM C1C023035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah untuk mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Untuk materi ini, pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, serta tujuan syariah. Jadi, Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan mencerminkan sikap tunduk serta patuh kepadanya, bukan hasil pemberian manusia. Nah, kesempurnaan ajaran Islam ini ditunjang oleh sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad sebagai sumber pelengkap. Untuk memahami Islam secara menyeluruh, perlu dipahami kerangka dasar ajarannya yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi dasar dalam sistem hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Pertama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu makna dari Islam. Jadi, secara etimologis, kata Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sejahtera, atau terbebas dari cacat dan kekurangan. Dari akar kata tersebut terbentuk kata aslama yang bermakna menyerahkan diri, tunduk, dan patuh. Islam berasal dari kata yaitu aslamu artinya perdamaian, aslama artinya taat berserah diri, istaslama artinya berserah diri, salim artinya bersih dan suci, salam artinya selamat keselamatan. Secara terminologis, Islam bukan sekedar sikap tunduk dalam arti umum, melainkan nama suatu agama yang secara khusus merujuk pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai istilah syar'i merupakan pengakuan tauhid dan pelaksanaan rukun Islam sebagai wujud ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia dan dengan alam. Sebagai sistem ajaran yang komprehensif, Islam ini mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan politik, serta menjadi pedoman hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Lalu di sini kita akan melihat makna Islam dari berbagai pandangan. Jadi, Jamal 2011 ini menjelaskan terdapat beberapa pandangan mengenai makna Islam, yaitu pertama, menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, kata Islam adalah bentuk masdar dari aslama yang memiliki makna tunduk dan patuh, menunaikan, menyampaikan, dan masuk ke dalam kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Lalu yang kedua, menurut Syahid Qutb, ini menjelaskan Islam diartikan sebagai tunduk atau patuh, taat dan mengikuti, yakni tunduk patuh kepada perintah Allah, taat kepada syariatnya, serta mengikuti kepada Rasul beserta manhajnya. Lalu yang ketiga, menurut Muhammad Arkun, ini Islam dikatakan bukan sekedar kepatuhan formal kepada Allah, tetapi merasakan getaran cinta kepada Allah dan ingin menyadarkan diri pada apa yang diperintahkannya. Nah, Islam ini harus dipandang sebagai agama yang penuh pesan spiritual demi kepuasan batin manusia. Dasar-dasar ajaran Islam. Jadi dasar-dasar ajaran Islam ini meliputi tiga aspek utama. Yang pertama yaitu akidah, yang berasal dari kata akad yang berarti ikatan atau keyakinan yang kuat dalam hati. Secara terminologis, akidah merupakan sistem keimanan yang menjadi dasar seluruh ajaran Islam dan landasan bagi setiap aktivitas umat muslim. Nah, akidah ini dibangun atas 6 rukun iman, yaitu pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua, iman kepada para malaikat, ketiga, iman kepada kitab-kitab, keempat, iman kepada nabi dan rasul, kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Lalu yang kedua yaitu syariah. Secara etimologis, syariah dalam bahasa Arab ini berarti jalan yang ditempuh atau garis hukum yang digariskan Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi muslim dalam seluruh aktivitas hidupnya termasuk ibadah. Nah, ketentuan syariah ini ada yang bersifat komprehensif dan universal. Untuk bersifat komprehensif ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, dan dengan alam yang di dalamnya meliputi ibadah mahdah dan ibadah muamalah. Lalu bersifat universal ini bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia setiap waktu dan keadaan. Contoh sifat universal ini yaitu terlihat jelas dalam aturan mengenai muamalah yaitu pengharaman babi dan riba.
Dan yang ketiga yaitu akhlak. Secara etimologis, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Nah, secara terminologis, akhlak ini berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk akhlak, yaitu yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang diwujudkan melalui sikap mencintai dan menaati keduanya. Lalu yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri yang tercermin dalam pelaksanaan ibadah seperti sholat sebagai bagian dari ibadah mahdah. Lalu yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia yang meliputi sikap saling mengajak kepada kebaikan. Dan yang keempat, yaitu akhlak terhadap alam yang diwujudkan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai hukum Islam. Jadi, secara istilah, hukum Islam atau hukum syara adalah ketentuan Allah yang mengatur perbuatan manusia yang berisi tuntutan untuk dikerjakan, ditinggalkan, atau pilihan di antara keduanya bagi para mukallaf. Nah, hukum Islam ini berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas sebagai landasan dalam menetapkan aturan kehidupan umat Islam. Nah, hukum Islam ini lebih menekankan bentuk hubungan manusia yaitu hablun minallah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablun minannas, yaitu hubungan sesama manusia yang disebut dengan ibadah dan muamalah. Menurut Rohidin 2016, jika disistematisasikan seperti tata hukum di Indonesia, ruang lingkup hukum Islam ini terbagi menjadi hukum perdata dan hukum publik. Nah, untuk hukum perdata Islam ini akan mencakup munakahat, yaitu mengatur perkawinan, perceraian, serta segala akibat hukumnya. Yang kedua, wirasah, yaitu yang mengatur pewaris, ahli waris, dan pembagian warisan. Dan yang ketiga yaitu muamalah khusus, yaitu mengatur kebendaan, hak atas benda, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan kontrak. Lalu yang kedua ada hukum publik Islam, yaitu mencakup jinayah, yaitu mengatur mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, al-ahkam as-sultaniyah, yaitu mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya. Lalu siyar, yaitu mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain, dan yang terakhir yaitu mukasamat, yaitu mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Selanjutnya yaitu klasifikasi hukum Islam. Nah, klasifikasi hukum Islam ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama wajib, yaitu mengenai perbuatan yang mendatangkan pahala jika dilakukan dan dosa jika ditinggalkan. Nah, wajib ini terdiri dari 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Lalu yang kedua yaitu mandub atau sunnah, yaitu perbuatan yang mendatangkan pahala jika dilakukan dan tidak mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Lalu yang ketiga yaitu haram, mengenai perbuatan yang mendatangkan pahala jika ditinggalkan dan dosa jika dilakukan. Lalu yang keempat yaitu makruh, yaitu perbuatan yang mendatangkan pahala jika ditinggalkan tetapi tidak mendatangkan dosa jika dilakukan. Lalu yang kelima yaitu mubah, yaitu perbuatan yang tidak mendatangkan pahala jika dilakukan maupun dosa jika ditinggalkan. Sasaran hukum Islam. Nah, hukum Islam ini memiliki 3 sasaran utamanya, yaitu pertama, penyucian jiwa. Nah, penyucian jiwa ini bertujuan menjadikan manusia sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya, bukan sumber keburukan. Nah, hal ini dapat tercapai melalui ibadah yang benar, yaitu pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan sholat, zakat, puasa, dan haji yang membawa dampak positif jika dilaksanakan dengan benar. Seperti sholat 5 waktu dapat mencegah perbuatan mungkar, lalu zakat berfungsi menyucikan harta serta menumbuhkan solidaritas sosial, dan puasa melatih empati dan membersihkan jiwa dari akhlak tercela, serta haji mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, persamaan, dan penghargaan terhadap sesama. Kedua yaitu penegakan keadilan dalam masyarakat, yang dimana ini mencakup seluruh bidang kehidupan seperti hukum, ekonomi, persaksian, dan hubungan sosial. Nah, keadilan ini bersifat mutlak, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menilai dan memperlakukan semua manusia secara adil tanpa memandang latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, ataupun warna kulit. Nah, keadilan ini merupakan fitrah dan harapan seluruh umat manusia, sehingga Islam melarang segala bentuk kezaliman bahkan dalam peperangan. Dan yang ketiga yaitu perwujudan kemaslahatan atau maslahah manusia secara hakiki yang bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap perintah, larangan, anjuran, kisah Nabi ataupun pelajaran umat terdahulu ini mengandung manfaat duniawi dan ukhrawi. Nah, dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, ini di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah, yaitu mengenai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat.
Selanjutnya yaitu tujuan syariah. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan syariah ini dikenal sebagai maqasidus syariah adalah tujuan hukum Islam untuk maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang dimana ini dapat tercapai dengan menjaga 5 unsur pokok. Yang pertama yaitu memelihara agama. Yang dimana Islam menjaga nilai-nilai agama agar manusia lebih mulia dari hewan, termasuk kebebasan beragama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat, zakat, puasa, haji untuk dapat menyucikan jiwa dan menyelamatkan dari dosa serta azab akhirat. Yang kedua yaitu memelihara jiwa, yang mengenai memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Jadi, akal memungkinkan manusia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Sehingga menjaga akal ini bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak berguna lagi di masyarakat, sehingga menjadi sumber keburukan. Lalu yang keempat yaitu memelihara keturunan, yang dimana memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia, seperti melalui pernikahan yang sah sesuai dengan prinsip syariah. Dan terakhir yaitu memelihara harta, yang dimana menjaga harta ini bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, yang dimana terdapat aturan syariah yang mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Islam merupakan agama komprehensif yang mengatur hubungan manusia. Secara makna, Islam berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membawa nilai perdamaian dan keselamatan yang berlandaskan akidah, syariah, dan akhlak. Tujuan dari syariah ini adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Islam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.